Selamat siang, saya Kadi Usiana Putri dari PGSD 5B. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya dengan guru SD kelas 2 di SD Negeri 2 Beringkencana. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bu Witri, guru SD kelas 2. Yang pertama itu pada saat pandemi seperti ini, proses KBM dilaksanakan dengan daring atau tatap muka. Yang kedua, apa saja yang disiapkan sebelum pembelajaran. Yang ketiga, apakah ada kekurangan atau kelebihan dengan melakukan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring. Lebih mudah belajar langsung, tatap muka, atau daring. Yang keempat, selama belajar online atau daring, guru menyiapkan RPP atau tidak, dan bagaimana pelaksanaannya. Yang kelima, bagaimana cara guru mengetahui serta memahami kemampuan siswa selama belajar secara daring. Yang keenam, apakah ada media yang digunakan pada saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, bagaimana kegiatan akhir pembelajaran, apakah diadakannya evaluasi untuk mengulas kembali materi-materi yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran. Kemudian saya juga berwawancara kepada kepada dua siswa. Yang pertama itu pertanyaannya, kegiatan apa saja yang dilakukan sebelum pembelajaran. Yang kedua, apa saja yang dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, apakah pada saat pembelajaran menggunakan media. Dan yang keempat, bagaimana perasaannya ketika belajar secara daring. Apakah lebih menyenangkan belajar secara langsung atau daring. Yang kelima itu, jenis tugas apa yang biasanya diberikan oleh guru. Apakah dia terus-terusan soal-soal atau membuat media atau bagaimana. Jadi tujuan saya wawancara itu untuk mengetahui proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dengan daring atau tatap muka. Terus mengetahui apa saja yang disiapkan sebelum pembelajaran. Mengetahui kekurangan atau kelebihan dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Mengetahui selama daring guru menyiapkan RPP atau tidak. Terus selanjutnya mengetahui cara guru memahami kemampuan siswa selama belajar dengan cara daring. Yang selanjutnya, mengetahui media apa sih yang selalu digunakan dalam berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Dan mengetahui kegiatan akhir pembelajaran itu apakah ada evaluasi atau tidak. Jadi berdasarkan hasil wawancara, jadi metode yang saya lakukan dalam penyusunan laporan observasi adalah metode wawancara. Jadi saya melakukan wawancara dengan Ibu Witri SPD, wali kelas 2 SD Negeri 2 Beringkencana di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi mengenai kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut, seperti bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Bagaimana tahap pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar, pendekatan atau strategi atau model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar, media apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar, dan bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mungkin agak banyak yang saya tanyakan. Saya observasi hari Jumat pada tanggal 27 Oktober 2020 jam 10, tempatnya di sekolah di Beringkencana. Jadi waktu saya observasi itu memang pada saat itu
sebelumnya saya sudah konfirmasi dengan kepala sekolah, dengan gurunya, bahkan dengan kepala sekolah. Jadi gurunya sudah menyepakati bahwa kita bertemu di sekolah pada saat hari dimana beberapa siswa mengumpulkan tugas, karena tugas itu kan ada dikumpul. Jadi setiap 1 minggu sekali di sekolah sini, setiap 1 minggu sekali itu mengumpulkan tugas ke sekolah. Itu hanya mengumpulkan, jadi belajarnya tetap daring, tapi mengumpulkan tugas-tugas yang seharusnya dikumpulkan itu 1 minggu sekali. Tempatnya di SD 2 Berencana, nama sekolah SD 2 Berencana, kepala sekolah Ibu Tri Murni SPD SD. Guru wali kelas yang saya observasi itu namanya Ibu Witri SPD, dan ada 2 siswa yang saya wawancara. Yang pertama itu Rizka, kelas 2, dia berumur 7 tahun, dan Faiz. Di pertanyaan pertama saya menanyakan apakah pelaksanaan pembelajaran di kelas 2 di SD Negeri 2 Berencana itu apakah tatap muka atau langsung. Jawabannya, Bu Witri menjawab bahwa pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara daring atau belajar melalui grup WhatsApp dengan menambahkan nomor masing-masing wali murid agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Jadi kegiatan belajar mengajar kelas 2 itu memang sepenuhnya daring. Jadi di grup itu didampingi oleh orang tuanya. Yang kedua, yang dipersiapkan sebelum pembelajaran. Pada saat sebelum memulai pembelajaran, Ibu Witri mengatakan bahwa beliau menyiapkan materi yang akan disampaikan ke siswa, kemudian mengucapkan salam di grup kelas, mengajak siswa berdoa sebelum pembelajaran menurut agama dan kepercayaan masing-masing, memberi beberapa waktu, lalu memberi semangat kepada anak-anak dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi ini. Bu Witri pun mengatakan beliau tidak pernah lupa untuk mengingatkan siswanya untuk menjaga jarak, kebersihan, selalu cuci tangan, dan selalu memakai masker selama berada di tempat umum atau luar rumah. Lalu saya bertanya, apa ada kekurangan atau kelebihan dalam pembelajaran daring? Jadi beliau itu mengatakan bahwa lebih banyak kekurangannya, karena memang anak kelas 2 itu kan masih sangat kecil ya, jadi susah untuk mengetahui bagaimana kemampuan mereka, bagaimana mengajari mereka dengan baik, karena memang belajar langsung pun untuk kelas 2 SD itu masih susah, apalagi hanya daring seperti ini. Jadi Bu Witri mengatakan bahwa lebih dominan kekurangannya karena keterbatasan orang tua juga dalam mendampingi anak-anaknya di rumah. Beliau mengatakan lebih mudah belajar langsung. Selanjutnya saya menanyakan apakah di kelas 2 SD di sini menggunakan RPP atau tidak. Bu Witri mengatakan menggunakan RPP, bahkan dia mengajar pun menyesuaikan dengan RPP-nya. Dia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajarannya tuh sesuai dengan isi RPP, yaitu kegiatan awal seperti salam pembuka, doa, kegiatan inti yaitu isi materi atau pembelajaran, dan kegiatan penutup yaitu mengulas kembali materi yang disampaikan. Pemberian tugas rumah itu bisa juga tidak, karena tidak selalu setiap pembelajaran itu tugas. Lalu selanjutnya berdoa dan salam penutup. Jadi di sini tuh tetap menyesuaikan dengan RPP yang dibuat oleh guru. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui kemampuan siswa
di masa belajar yang daring ini. Jadi beliau mengatakan cara mengetahui atau memahami kemampuan siswa biasanya sebelum pandemi itu Bu Witri mengamati langsung atau tatap muka. Jadi bisa langsung mengetahui kemampuan siswa, sedangkan pada saat pandemi hanya dapat dilihat dari keaktifan dalam pengiriman tugas. Selanjutnya untuk media itu biasanya itu untuk penugasan. Misalnya minggu ini ada mata pelajaran seni budaya, mereka ditugaskan membuat kotak pensil mungkin dari kardus, dari botol bekas itu. Misalnya minggu ini membuat kerajinan seperti itu. Lalu pada saat pertemuan berikutnya mereka itu membahas apa kegunaan kardus dan apa manfaat lain selain membuat kotak pensil. Jadi media tersebut itu bisa dipergunakan sebagai bahan materi, seperti misalnya botol digunakan untuk membuat kotak pensil. Yang terakhir, untuk evaluasi yang diberikan guru pada saat pembelajaran selesai. Guru biasanya memberikan tugas berupa soal atau membuat media sesuai dengan mata pelajaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya contoh mata pelajaran seni budaya itu membuat kerajinan seperti membuat kotak pensil dengan bahan kardus bekas atau botol bekas, lalu mengumpulkannya berupa foto di grup atau mengumpulkan langsung ke sekolah pada waktu yang guru tentukan. Jadi pada hari itu atau 2 hari kemudian mereka mengumpulkan mengirimkan bukti bahwasanya mereka itu sudah membuat. Nah, setelah itu baru guru menentukan, misalnya hari Jumat tugas seni budaya dikumpulkan ke sekolah, lalu beberapa siswa mengumpulkan ke sekolah. Adapun hasil wawancara dengan siswa, yang pertama, kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, siswa biasanya melakukan absen di grup kelas yang ada di WhatsApp. Setelah itu guru mempersilahkan siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah selesai, guru memberikan materi sesuai dengan mata pelajaran menurut jadwal. Yang kedua, yang dilakukan pada saat kegiatan belajar yaitu membaca apa yang diberikan oleh guru melalui grup kelas, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan. Biasanya jika ada yang kurang paham, siswa menemui guru bersama orang tua untuk mendengarkan materi lebih jelas. Karena memang anak kelas 2 itu kan dia belajar langsung aja masih banyak yang kurang paham, apalagi hanya mengandalkan grup WhatsApp. Selanjutnya, media pembelajaran biasanya itu pun jarang, siswa mengatakan jarang menggunakan dari poster, gambaran hewan, buah, peta. Jadi menurut mata pelajaran biasanya IPS itu menggunakan peta. Itu pun anak kelas 2 menggunakan peta hanya mengetahui poin-poinnya saja, tidak belajar detail peta itu bagaimana. Kadang juga siswa ditugaskan membuat kerajinan seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan bahan-bahan bekas yang bisa dibuat menjadi kerajinan. Selanjutnya, siswa mengatakan bahwa belajar via daring itu kurang menyenangkan karena tidak dapat bertemu dengan teman-teman, karena kan seusia mereka masih suka belajar sambil bermain dengan teman-teman, tetapi dengan daring ini tidak bisa belajar bersama-sama sambil bermain. Selanjutnya, tugas yang diberikan oleh guru biasanya tugas materi sesuai mata pelajaran. Setelah sekolah ada tugas seperti menulis, menggambar, dan lain-lain. Berdasarkan apa yang saya sudah wawancarai, apa yang sudah saya observasi, adapun analisis yang saya temukan bahwa proses pembelajaran di SD Negeri 2 Berencana ini menggunakan cara daring. Menurut saya proses pembelajarannya sudah cukup bagus karena mematuhi aturan pemerintah, tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi ini walaupun menggunakan cara daring.
Pelaksanaannya pun pembelajarannya dilaksanakan dengan daring atau belajar melalui grup WhatsApp dengan menambahkan nomor masing-masing wali murid. Pada saat sebelum memulai pembelajaran itu memang bagus Bu Witri itu menyiapkan materi yang akan disampaikan ke siswa, mengucapkan salam, dan memulai pembelajaran itu dengan baik. Jadi semangat kepada anak-anak itu lebih semangat dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi ini. Kemudian pada bagian penggunaan media pembelajaran itu menurut saya kurang aktif karena beliau mengatakan lebih sering memberi soal tugas setelah materi dibandingkan seperti tugas-tugas media seperti itu. Bahkan dalam pembelajaran pun saya tanyakan kepada Bu Witri, dia jarang menggunakan media agar siswa lebih paham dalam pembelajaran. Jadi menurut saya itu guru tidak satu-satunya menjadi sumber belajar. Guru lebih bersifat sebagai fasilitator dan siswa adalah subjek dalam proses belajar mengajar. Dan penggunaan media pembelajaran itu sangatlah penting karena selain sesuai dengan tahap perkembangan, siswa yang masih berpikir operasional konkret dengan penggunaan media pembelajaran dapat memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang dapat merangsang aktivitas siswa untuk belajar dan menemukan sendiri pengetahuannya. Jadi media pembelajaran yang diberikan guru itu akan mampu membangun ide-ide atau gagasan yang bersifat konseptual sehingga mengurangi kesalahpahaman siswa dalam mempelajarinya. Sekian pemaparan hasil wawancara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Selamat siang.